Hey, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku. Udah lama banget kita nggak share-share di YouTube channel ini. Jadi sekarang aku mau share tentang project aku yang kebetulan udah selesainya lumayan lama ya. Ini lokasinya di daerah Bandung. Jadi sesuai janji aku mau cerita tentang project yang aku tangani ini. Jadi project ini namanya aku kasih nama Aima.project. Nah, seluk beluk kenapa disebut namanya Aima nanti aku share terpisah ya. Jadi ketika kita mau membuat kanopi balkon udah aku jelaskan ya faktor-faktornya, termasuk bisa dilihat di sini project aku di Bandung ini dia memiliki kanopi lama. Sebelumnya sudah terpasang kanopi lama, jadi tapi jangan khawatir karena kanopi lamanya masih bisa digunakan untuk atas dari kanopi balkonnya. Jadi tinggal bongkar dan gak akan ada yang kebuang ya. Jadi bongkar dulu kanopi lamanya, terus kita ukur. Nah ini kebetulan si bentangnya itu lebih dari 5 meter. Jadi untuk dari segi keamanan wajib banget pakai IWF kalau bentangnya di atas dari 5,5 meter. Nah ini tuh bentangnya sekitar 6 meter. Nanti aku tulis detailnya ya, ukuran dimensinya. Jadi ini pakai IWF, kalian bisa pakai IWF 150 atau 200. Jadi material utamanya di sini beda dengan kanopi aku yang di rumah. Kalau di sini rangka utama itu menggunakan IWF dan rangka alasnya, rangka utama alasnya juga sekelilingnya pakai IWF. Nah, jadi ini adalah proses pemasangannya. Pemasangannya lumayan agak lama ya. Kenapa? Nah, lama dan sebentarnya itu bergantung dari kondisi area masing-masing. Kebetulan ini harus dipasang di areanya langsung karena seperti tingginya, terus bentuknya miring ini nggak bisa kita kerjakan di workshop, dan kebetulan juga di daerah Bandung, jadi kita bisa langsung pasang di lokasinya. Nah untuk alasnya ini menggunakan plat bordes ketebalan 2,5. ini pure plat bordes ya. Jadi teman-teman harus misalnya kalian buat di kontraktor lain ya, kalian harus benar-benar perhatiin plat bordes yang digunakan. Jadi plat bordes itu ada dua jenis, yaitu plat bordes yang pure bordes, plat baja asli. Ada yang plat bordes hanya press, jadi hanya atasnya aja, jadi bawahnya kelihatan ada gurat-gurat bekas press bunganya. Kalau plat bordes pure dia tuh rata kayak gitu. Nah itu akan mempengaruhi dari segi harga dan juga ketahanan dari si bangunan utamanya kayak gitu. Jadi jangan segan ketika kalian mungkin menggunakan kontraktor lain, kalian tanyakan material yang digunakannya. Oke, yang pernah aku jelasin juga, si kanopi balkon yang sebelumnya di rumah aku ini perlakuan anti karatnya menggunakan yang warna hijau. Kalau kalian tadi lihat di video ini, si materialnya itu kita menggunakan perlakuan anti karat menggunakan meni. Kalian bisa lihat tadi si besi-besinya itu warnanya abu. Nah kayak gini, ini tuh anti karatnya epoxy galvanis ya, jadi standar kayak anti karat untuk mobil. Jadi jelasnya jauh lebih bagus dan made sama si nanti finishing cat duko pakai spray kompresor, jadi hasilnya bisa lebih awet dibanding sama kanopi balkon yang dulu orinya aku buat di rumah kayak gitu. Jadi untuk konsumen semuanya standarnya udah aku upgrade ya ke standar yang jauh lebih baik lagi. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman dan perbaikan ya kan harus jauh lebih baik ya. Jadi aku pakai sistem yang jauh lebih baik untuk setiap project yang aku tangani kayak gitu. Nah dilihat itu yang abunya itu baja dan besi holo ya, mix 5x10 dan 10x10. Di depannya itu masih bisa digunakan kanopi lamanya, kita pasang kembali untuk
menutupi sebagian depannya dan sisanya kita pindahkan atas karena konsumennya ingin kanopi atasnya itu sebagian indoor dan outdoor, jadi kita bentuk sesuai dengan request dari konsumen kayak gitu. Terus di sini itu si tangganya itu konsumen bisa request ya, tergantung dari kebutuhan dan areanya masing-masing. Kebetulan di sini areanya itu bisa menggunakan, sebenarnya masih bisa menggunakan tangga rebah, namun sayang banget karena sampingnya itu kan ada tempat air kayak gitu deh untuk simpan air, jadi nggak bisa akhirnya setelah kita hitung dan bisa menggunakan tangga putar. Nah ini itu aku lagi, jadi kalau misalnya lokasinya di daerah Bandung atau kebetulan aku lagi ada di luang, aku biasanya sempetin ke lokasi ini tuh aku bareng anak aku dan suami aku ya, untuk ngecek setiap project yang kita tangani kayak gitu. Tapi jangan khawatir, untuk semua project yang kita tangani itu pun aku awasi meskipun dari jauh ya, jadi semuanya tetap aku awasi kayak gitu. Jadi setiap material yang akan digunakan di pembuatan kanopi balkon ini telah melalui perlakuan anti karat atau metal epoksi ya. Nah seperti ini tuh udah jadi bawahnya dan dipasang untuk kanopi atasnya. Jadi ini kanopi lama yang bisa digunakan kembali untuk kanopi di atasnya. Jadi buat teman-teman yang udah pasang kanopi terus bilang aduh udah pasang kanopi tahu gitu pasang kanopi balkon, jangan khawatir ya, tetap masih bisa kok kanopi lamanya digunakan kembali di atasnya, tapi bukan digunakan kembali menjadi bahan kanopi balkon ya. Kenapa? Karena spesifikasinya berbeda seperti itu teman-teman. Nah kalau di sini ini adalah proses pengecatan ya. Proses pengecatan ini perbaikan dari kanopi balkon ori yang di rumah aku. Kalau di rumah itu pakai kuas, hasilnya kurang merata dan ya ketahanannya agak kurang bagus juga. Kalau di sini untuk setiap project aku pakai catnya dengan cat duko ya, dengan semprot kompresor, dan insya Allah lebih awet juga seperti itu. Nah ini hasilnya. Oke, jadi ini ukurannya seperti tertera ya. Ini itu menghabiskan budget sekitar 57 juta gitu. Nah ini tuh belum termasuk harga promo ya. Promo itu setiap bulannya atau setiap event promo itu berbeda-beda ya, berapa juta potongan harganya kayak gitu. Ini tuh 57 juta dengan volume sekian, ukuran panjang kali lebar sekian, dan tinggi yang lumayan tinggi juga ya. Dengan upgrade materialnya juga, ini menggunakan IWF khusus ya. Ini menghabiskan biaya segini, ini update di bulan Februari. Jadi untuk harga itu akan berbeda-beda setiap bulannya. Kenapa? Apalagi tahun 2021 ini harganya agak enggak stabil ya. Tahun ini aja udah 4 kali naik dan turun itu sedikit terus naik lagi banyak. Jadi benar-benar nggak bisa terprediksi harga seperti itu. Kalau kalian mungkin agak ragu, boleh ditanyakan deh ke tempat materialnya. Cuman kebetulan kita punya tempat distributor sendiri, jadi harganya akan jauh lebih murah dibanding kontraktor lain. Dengan kalau mau ngebandingin harga, jangan lupa bandingin juga kualitas dan material yang digunakan. Jadi kalau kalian tanya kok kayak ukurannya kayak gitu, kok harganya di vendor lain, di kontraktor lain lebih murah sih, nah kayak gitu ya, misalnya kalian tanya kayak gitu, nah kalian bandingin juga materialnya sama enggak, perlakuannya ke materialnya sama enggak, finishingnya sama enggak, menggunakan catnya kayak gitu. Nah itu akan berpengaruh ke harga kayak gitu. Jadi
Murah boleh, tapi jangan lupa untuk standar keamanan dan kualitasnya. Mahal juga harus kita lihat dulu, bener-bener mahalnya berlebihan tapi kualitasnya kurang bagus atau kayak gimana. Ini foto before-nya ya. Ini foto selama proses pembuatan. Jadi lengkapnya udah aku tampilin di IG project yang aku tangani di aima.project di Instagram ini, dan juga aku share juga di Instagram pribadi aku di @imasyida. Kalian bisa lihat detail dan material yang digunakan di pembuatan kanopi balkon di area Bandung ini. Oke, jadi buat teman-teman yang tanya berkali-kali ini harganya berapa kok nggak disebutin, ini akan aku share di sini ya. Aku sekali lagi sebutin ini harga dengan volume sekian, pemasangan ulang, bongkar pasang kanopi lama, dan modif sedikit. Ini dengan standar kualitas standar di aima.project, yaitu menghabiskan biaya sebesar 57 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang mau buat ini sebagai referensi ya, tidak bisa dijadikan sebagai patokan, tetapi hanya sebagai referensi aja. Untuk jelasnya kalian bisa chat, komen, atau DM ke Instagram. Oke, terima kasih teman-teman udah menonton video aku. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga jangan lupa mampir di Instagram aku.